Hai teman-teman, kembali di Arsita. Kenalin, nama saya Kim. Kita punya program baru namanya Kreasi, kerjasama antara Arsitek dan TMS Kreatif. Kita nggak hanya membahas mengenai house tour, tetapi kita juga membahas mengenai proses dari pembangunan sebuah rumah. Langsung kita ketemu dengan desainernya yuk. Siang, Mbak Tri. Oh, halo. Halo, apa kabar? Baik. Ini teman-teman, kenalin prinsipal dari TMS Kreatif, Mbak Tri, yang akan mengerjakan proyek yang di sini kan? Yes. Kasih tahu dong mengenai proyek yang ada di dalam. Boleh. Maaf ganggu Masuk ya. dulu ya. Ya. Oke, thank you. Thank you ya udah ngunjungin, tapi sebenarnya hari ini masih berantakan, belum Super selesai. sibuk nih kayaknya kamu nih. Iya, ini masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi kita ngobrol di belakang aja ya. Oke, boleh. Hari ini tuh aku datang karena kita punya program baru kan, namanya Kreasi. Yes. Nah, ini menarik sekali karena rumahnya belum jadi. Iya, Sesuai dengan konsep yang kita punya. Jadi minta tolong diceritain ini gimana nih, maksudnya latar belakang rumah ini. Oke, jadi sebenarnya rumah ini itu adalah rumah baru, benar-benar baru. Nah, kliennya tuh beli karena memang beliau itu tidak tinggal di sini, jadi tinggalnya di luar kota. Oke. Gitu, tapi ingin punya rumah singgah lah. Gitu. Nah, ketika beli rumah ini sebenarnya wow, secara layout bagus banget ya. Tapi ya sayangnya kurang memenuhi kriteria mungkin ya, secara estetika. Oh, rumahnya udah jadi dia? Rumahnya udah jadi. Jadi bener-bener gres baru deh gitu rumahnya. Tapi memang mungkin belum ada apa ya namanya, jiwa gitu loh. Oke. Gitu, jiwa. Jadi di sini kita ingin mengimplementasikan konsep seperti modern, tropical, natural. Makanya kalau Kim lihat tuh tadi sekilas kita banyak pakai bahan-bahan veneer kayu gitu. Penggunaan materialnya ya, jadi Iya, yang bakal jadi selain itu juga karena modern, karena dilihat dari depan juga kan modern ya gitu secara bangunannya. Nah, mungkin dari sini apa kita mau tur sekilas gitu ya? Harus dong, harus langsung ya. lihat. Iya, Kita aku penasaran banget deh. Iya. Yuk, aku tunjukin ke basement dulu ya, Yang mana nih? Oh, ke bawah. Nah, ini lagi bikin apa ini? ceritanya apa, Jar? Marble kan? Marble untuk TV. Nah, jadi kenapa coba kita potong-potong seperti ini? Karena ternyata kan marble itu kan dia slab-slab besar, Iya, sehingga ukuran kalau pas masang harus secara teknis tuh presisi. Sehingga ini dipotong satu-satu nih. Jadi bagian mana buat yang mana. Nah, itu bisa dilihat di gambar ini loh. Oh, ada Nah, gambar kerja ada. juga ya? Ya kan, Jar? Wah, Gambar. oke. Nah, jadi gambar ini itu sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana pemasangan dan nanti looks-nya secara teknis gitu. Di basement sebenarnya pada dasarnya semi basement ya, ini namanya. Semi basement. Ini tuh garasi tentunya. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini, ini tuh ada 3 hal yang aku ingin liatin. Pertama, di sini itu ruangan. Nah, kalau dilihat ini kan ruangannya nih, ruangan apa ya nih gitu ya. Nah, ini nggak ada pintu dari sananya. Oke. Gitu. Lemari kayak ini loh, showroom gitu. Jadi untuk bisa naruh-naruh bisa dipakai gitu, ya, ada ember. fungsinya. Nah, kita ngeliat kalau ke dalam, maaf ya ini masih berantakan sekali. Tapi di dalam sini kita itu ada namanya, ini udah nyala. Nah, udah nyala. Kita bisa lihat. Jadi di bawah tangga sebenarnya kita bikin suatu storage. Gitu. Banyak barang itu mah. Betul. Jadi memang ini request dari kliennya untuk bikin kayak
supermarket gitu loh. Jadi naruh makanan-makanan kayak Iya, canned iya. food gitu. Ini seru deh. Kalau Jadi misalnya awalnya kita masuk Ini ya, nggak masuk ada aja. apa-apa. Nggak ada apa-apa awalnya. Nah ini bisa naro-naro makanan. Jadi makanan-makanan kering sih sebenarnya. Tuh ya sebenarnya semi basement ini menjadi tempat lounge aja sih buat bapak. Gitu. Jadi lounge bapak senang banget dengan koleksi mobilnya. Oh, Jadi untuk jadi sama bisa bisa lihat koleksi mobil gitu. Oke. Oke, Kira-kira basement udah clear. Kita udah langsung clear ya. ke Kita coba lantai lantai satu. 1 ya, yang tadi lagi heboh gitu Yes, ya. kita balik Oke. lagi ya. Ini pengerjaannya nih, ini kenapa nih yang di atas nih? Oke. Existingnya itu justru yang bagian sini kayu. Bagian atas plafon putih, gypsum. Nah, terus oleh kami kita redesainnya itu bagian deket kitchennya justru pantry-nya yang kita jadiin gypsum. Jadi dibalik. Nah, yang bagian atas jadinya kayu. Alasannya apa tuh? Alasannya untuk melihat, memperlihatkan lebih dalam secara naturalnya itu seperti apa. Karena yang sebelumnya mungkin nanti tim juga bisa lihat ya, ada before-nya seperti apa, nanti afternya. Nah, afternya ini ternyata kemarin itu ada permasalahan kita pakai finishing HPL. Ternyata HPL itu terlalu banyak repetisi urat. Oke. Nah, karena repetisi uratnya hampir sama, karena tidak natural atau kurang natural, sehingga kita akan ganti loh. Oh, ini akan diganti jadinya. Betul. Mau lihat nggak yang kayak apa gantinya? Boleh. Seperti Nah, apa nih? itu di situ. Nah, ini lebih natural nih. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ini veneernya dia udah dilapis langsung ke multiplex. Jadi udah dan tidak perlu di finishing. Nah, kalau dilihat-lihat uratnya dong. Lebih beda beda banget ya. dibanding HPL memang. Nah, kalau panel-panel lainnya kita memang pakainya natural veneer gitu. Ini sih contoh-contoh finishing yang kita udah ACC dari Bapak. Jadi kalau dilihat itu kan warnanya itu nggak seperti sekarang ya. Nanti warnanya akan agak lebih bronze walnut gitu gayanya. Akan berubah sedikit lah ya. Berubah sedikit. Sebenarnya posisinya juga kemarin tuh kayak aduh membuat pusing juga gitu. Karena kan kelihatan banget ya. Nah, sama jangan kayak lampu. Ini juga disesuaikan nih supaya ngeas segaris. Ini kalau dilihat titik-titik lampu, kita juga harus presisi dengan sesuai misal dengan asnya. Panel kalau dilihat kan nih asnya panel. Jadi kalau di lift juga sama kayak gitu sih. Kalau dibilang berapa persen sih Mbak Tri? Ya ini sekitar 70-60% lah gitu. Tinggal 100%-nya aja ya. Di atas apa tuh? Di atas Ada banyaknya kamar tidur. kamar tidur. Iya, kita coba lihat kamar tidur yuk. Lihat kamar Oke. tidur. Saat menyusun ruang, memilih furniture jadi bagian penting dari proses desain kami. Hai teman-teman, sekarang kita dengan Mbak Tri berdua akan lanjut dengan Bapak Erlangga Gunawan dari Pita selaku co-owner. Kita mau nanya-nanya nih tentang Pita. Pak Erlangga ini bisa cerita sedikit nggak, Pita itu apa sih? Jadi Pita itu adalah collection furniture yang bertemakan Asian Treasures. Jadi kita mengkoleksi semua barang-barang sejarah dan barang-barang original yang originnya itu dari Asia. Ini untuk koleksi-koleksi Pita bisa dibantu ceritain nggak ke teman-teman kita juga mungkin? Iya, kita is a one-stop solution. Jadi semua loose furniture, baik itu dari living, dining, bedrooms, library, bahkan kita sampai office, ya, study room, boardroom. Jadi Pita itu bukan saja bisa untuk masuk ke dalam rumah tinggal, tapi kita banyak masuk juga di hospitality, masuk di commercial, public area, airports, schools, bahkan rumah sakit, kantor, ya udah pasti ya. Jadi sebetulnya barang-barang kita itu secara usage itu sangat beragam. Kita itu punya dedicated FF&E team. Jadi furniture, fixtures, and equipment in-house team. Dan semua desainer itu mereka bisa kasih kita file 2D, 3D, kita yang langsung masukin proposal furniture-nya. Bahkan kita yang plot di dalam CAD itu cukup atau nggak cukup. Kita juga do one-to-one
mock up on-site. Ya, jadi kita pastiin klien itu nggak ada kesalahan di dalam pemesanan. Memilih furniture, itu TMS kreatif itu melakukan proses apa nih? Mencari apa? Biasanya kita kalau udah lihat furniture seperti yang ada di Pita, kan koleksinya cukup banyak nih gitu ya. Nanti kita juga bisa lihat-lihat gitu ya. Nah itu biasanya itu kita pastinya lebih detail. Jadi selain kita tahu bisa furniture-nya tipe mana, ukurannya berapa, kita memilih bahan. Ya, jadi bahan itu, material itu sangat penting untuk nanti menyesuaikan dengan konsep atau tema yang kita desain. Gitu. Sebenarnya salah satu alasan yang kita pilih itu betul banget, itu bisa tercipta atau diwujudkan oleh kami sebagai desainer ke dalam karya kami gitu. Salah satunya yang mungkin kita lagi kerjakan kan, Kim melihat gitu ya bahwa itu sesuai nggak gitu dengan konsep. Nah kalau saya lihat pribadi, karena konsepnya itu lebih ke modern tropical dan tepat banget kan tadi Asian treasures gitu, sehingga karena dengan Asian treasures itu gimana menguplift yang memakai bahan-bahan kayu gitu ya, dan tapi bukan berarti heavy ya. Jadi bahan-bahan kayu itu lebih kepada bagaimana desainnya itu slim, desainnya itu mengikuti kontemporer atau mengikuti zaman lah gitu. Tapi tentunya dengan based on inspiration dari nama-nama berat tadi. Itu sih alasannya. Sebelum ke lantai 2, kita sneak peek dulu yuk pemilihan bahan dan furniture. Sampel panelnya itu ada di site ya, kalau nggak salah. Jadi mau tidak mau kami ke site aja. Udah pernah ke site belum? Sudah. Sudah ya. Ya udah ke site aja. Jadi nanti meeting ke site. Kamis ya? Kamis ya, sekalian bawa soalnya barangnya di sana. Apa untuk kakinya, terus ini leathernya yang sebelah sini, terus ini seramik untuk Ini di seramik yang- side table-nya. Menurut aku nih, mendingan ini. Ya. Teman-teman, kita lanjutkan yuk, lihat ke lantai 2. Nah, mungkin kalau Kim sadar, ini dari lantai bawah sampai atas kita semua cover dengan marble. Gitu. Iya, tadi dilihat kok di bawah ada marble juga. Betul, Iya. karena emang ini kita desain buat supaya lebih kelihatan mewahnya. Oh, sebelumnya gitu. apa tuh? Sebelumnya nggak ada. Jadi marble-nya cuma bagian tengah doang. Nah, ini juga kita lagi ada yang kita mau beresin nih di sini. Sebelumnya di sini ada AC. Terus kita mau pindahin jadi ke atas. Jadi kalau dilihat sini. Nah, itu posisi AC nantinya. Alasan dipindahinnya kenapa? Alasannya karena kabinetnya itu akan ada indirect lighting dari bawah ke atas. Jadi bayangin dong kalau ada lampu naik ke atas, terus ada AC, kayak nge-highlight AC nggak sih? Iya. Jadi nggak bagus, sehingga nanti kita pasang wallpaper. Nah ini supaya rapi, kita akan pasang alas dulu, yaitu melaminto gitu. Supaya nanti pas pasang wallpapernya akan lebih rata. Jadi sebelumnya ini apa di sini? Nothing lah, ini kan Nothing, masih bener-bener bare. kayak Ini kita kosong yang aja. kerjakan, gitu. Ya kita yang desain maksudnya. Nah ini semua udah dari sananya. Jadi sebenarnya area ini nih udah dari rumah existing yang baru. Dan ini sebenarnya pintu. Oh, ini Camouflage pintu. yang ini nih. Tapi nanti kita bukanya dari dalam aja. Oke, Karena ada kerjaan di dalam. Kita lihat master dulu yuk. Nah biasanya master tuh udah hampir jadi. Kalau mau lihat master, kita intip dikit yuk. Lihat master nih kayak gini nanti. Oh, ini gambarnya nih. Nah, jadi kebayang awalnya bare, terus kita bikinnya paneling, di mana ini nanti dia pakai synthetic leather, gitu. Kalau ada lampunya dia keluar tuh teksturnya, gitu. Di master bed ini ada yang suatu yang bikin orangnya merasa Nanti beda. di atas. Jadi awalnya ini flat, terus sama kita dibikin kayak curve gitu. Nanti kita special paint, cat tapi yang khusus. Jadi ibaratnya ada teksturnya, warnanya. Jadi ketika nanti lampunya keluar beda lah. Oke, ini yang master bed ya. Ini master bed. Kalau di sini nanti kita luangkan untuk lemari pakaian, walk-in closet. Bapak pesan dari luar negeri. Misi Pak Upe, lagi masang ya? Gitu.
Ini headboardnya, ini wardrobe-nya. Nah, ada yang kurang nih dari headboard, apanya? Backingnya ya? Paddednya. Kapan, Pak Upe? Sebulan lagi lah ya? 1-2 minggu lagi tuh. Berarti kan sebenarnya udah mau selesai. Nih desainnya seperti ini nanti, teman-teman. Desainnya seperti ini sehingga nanti yang belakang ini tuh adalah padding. Oh gitu. Nanti juga ini ada permainan lampu. Alasannya kalau malam-malam temarang gitu. Jadi kan bisa mau menikmati ruangannya seperti apa. Oke, suasananya Gitu. ya. Nah ini mungkin kalau dilihat Mana? ini wardrobe-nya ini kita main sistemnya memang swing semua, tapi nanti kita karena kita pakai pintu-pintunya ini namanya pattern glass gitu. Nah ini kebetulan kan karena masih dalam proses, takut kena barang ya Pak Upe ya, makanya masih dibungkus dulu teman-teman. Semuanya pokoknya di sini dibungkus, lantai dibungkus, ini dibungkus, orangnya aja nggak dibungkus ya. Ini pemilihan ini tuh ownernya sendiri yang milih atau Jadi tentunya kita sebagai desainer kan harus bukan menentukan, tapi memberi alternatif, kayak alternatif solusi gitu ya. Mau dia masalah spasial, masalah bahan, apapun. Nah ini kan kita desain untuk terlihat jangan terlalu padat. Kalau kita bikinnya nggak pakai kaca, kalau pakai cermin takutnya kan mungkin dari pihak lainnya kurang nyaman karena baru bangun tidur kelihat muka sendiri gitu ya, kan katanya ada feng shui segala macam, kalau ngeliat muka sendiri kalau bangun tidur tuh gimana gitu katanya. Nah itu aku nggak tahu ya, tapi yang pasti kita pakai kaca pattern, jadi memberi kesan tekstur yang berbeda dibanding kalau coba Kim bayangin gitu, kalau dia kayu doang kan kayaknya ada? gimana ya, kurang light gitu. Nah ini makanya kita kasih kaca pattern. Nah kalau ada lampu jadi lebih menerawang gitu. Tapi di sini nggak ada cermin. Maksudnya di lemari ini semuanya Enggak. nggak ada cermin. Nanti akan ada cermin, mungkin cerminnya tuh cermin tinggi, tapi itu lepasan. Jadi nanti kita beli loose fern dari situ. Jadi aksesoris lah. Ini juga lagi kondisi lagi mengerjakan, nggak apa-apa lah ya. Misi, Pak. Misi. Nah ini sama lemari juga, tapi bedanya lemari di sana sama di sini, tantangan di sini lebih berat. Lebih berat gimana? Karena dinding kiri kanan ini kan udah jadi dia tuh harus antar dinding. Kalau yang tadi kan enggak tuh. Iya. Nah ternyata dinding ini agak miring loh. Masa? Iya. Bapak inget nggak Pak, kira-kira miringnya itu bedanya berapa senti? Oh, 1,5 senti tuh, lumayan. Gapnya kayak apa? Nah, ini kebetulan headboardnya belum jadi. Cuman jadinya akan seperti ini nanti, teman-teman. Mana? Nah, jadi kebayang ya nanti kalau udah jadi itu kemarang lagi. Jadi yang lantai 2 udah? Lantai 2 udah. Kita sudah Tapi ini jadi. pekerjaannya lumayan loh prosesnya. Maksudnya nggak cuman begini, belum kita nyari furniture, belum nungguin furniture. Wah, Masih banyak long hal. proses ya? Iya, tapi itu furniture udah, tinggal aksesoris kayak misalkan karpet harus dipikirin, terus nanti ada artwork juga, staging. Nah, itu mungkin pas berikutnya kamu kesini mungkin udah jadi, kita bisa lihat proses stagingnya. Ya, pasti dong. Ini Ya. aku ada pertanyaan nih sebenarnya dari awal aku mau nanya. Mau nanya-nanya di bawah nggak supaya kita lebih nyaman gitu? Di bawah? Iya, sambil duduk. Nggak yang ketok-ketok itu tadi suaranya? Iya, betul. Ya. Yuk. Lebih tenang di sini dan lebih terang di sini. Ya aku udah, pikir. oke boleh. Ya, jadi sebenarnya pada saat si bapak itu Klienku. klienmu beli rumah, terus udah udah siap ditinggalin lah. Iya. Kok dia langsung tiba-tiba kayak, gue nggak cocok, ada sesuatu nih yang aku menemukan dan aku mau direnovasi, itu gimana caranya bisa tahu? Kan dia bukan orang yang Oke, biasanya klien itu kalau beli properti tentunya ada kan yang istilah properti lokasi. Location. Lokasinya. Kebetulan Bapak itu memang sudah memiliki beberapa apartemen di Jakarta Selatan. Jadi deket-deket daerah sini juga, sehingga beliau lebih nyaman untuk mencari daerah sini, itu satu. Kedua, kebetulan ini kan baru ya.
Jadi karena ini baru, berarti kan itu sesuatu yang segalanya terjamin lah kalau baru, misalnya dari kelistrikan, nggak perlu dicek lagi. Terus mungkin masih ada garansi dari apa, misalkan ya dari mesin-mesinnya, kayak AC-nya. Kan kalau AC sentral gitu ada garansi dong gitu. Jadi memang kebetulan klien itu memilih seperti itu agar ada jaminan lah, apalagi beliaunya kan nggak tinggal di Jakarta. Tinggalnya di luar kota, gitu. Jadi teman-teman yang di rumah tonton terus Arsitek, jangan lupa di subscribe, di like, dan dikasih komen. Kira-kira untuk Mbak Tri ada pertanyaan nggak nih? Boleh. Jadi nanti ditaruh di bawah-bawah ini ya. Di bawah mana tuh ya? Di Pokoknya bawah. di bawah. Di bawah sini. Di bawah. Jadi untuk di nextnya langsung dijawab. Oh iya boleh. Harus langsung dijawab. Bisa ya. Bisa. Kita nanti langsung tanya jawab. Oke? Sip. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke arah berikutnya. Arah berikutnya maksudnya kemana? Kita pulang? mau happy fun. Oke, yo wes. Thank you. Thank you ya udah nonton ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Stay tune ya for the final reveal on the next episode.